Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni tentang isim isyarah. Bizali mufradin muzakkarin ashir bizi wa ziti ta'ala al-unsa qatasir بزال مفرد مذكر أشر بزي وزت على الأنثى قتصر. Asyir, isyaratkanlah, tunjukkanlah, biza dengan lafaz za li mufradin muzakkar, untuk mufrad muzakkar, satu orang laki-laki, pakai za. Kemudian iqtasir, batasilah bizi wa zihta alal unsa, ai iqtasir alal unsa, dan batasilah untuk perempuan atau untuk mengisyaratkan kepada perempuan, bizi dengan pakai zi, wa zih pakai zih, ti pakai ti dan ta. Yusyaru ilal mufradil muzakkari, diisyaratkan kepada mufrad muzakkar biza dengan lafaz za. Wa mazhabul basriyin, dan mazhab ulama Basrah, annal alifah, sesungguhnya alif yang ada pada za itu min nafsil kalimati, merupakan bagian dari kalimat itu sendiri. Berarti alif yang ada pada za itu adalah satu kata yang digunakan untuk menjadi isim isyarah, ya. Memang asli alif itu adalah alif yang digunakan untuk isyarah gabung dengan za. Ini menurut ulama Basrah. Wazhabal Kufiyun, sementara ulama Kufah berbeda, bermazhab ila anna zaidatun, sungguhnya itu adalah zaidah, tambahan. Berarti alif yang ada pada za itu adalah alif tambahan. Wa yusyaru ilal muannasati, dan diisyaratkan kepada muannas, satu orang perempuan, bi zi dengan lafaz zi, wa zi, kemudian bi sukunil ha'i, dengan sukun ha, zi, ya. Wa ti dan ti, wa ta dan ta, wa zihi dan zihi, ya. Zihi bi kasril ha'i, ya, wazihi, ya, dan lafaz zihi bi kasril ha'i, dengan kasrah ha. Kasrah ha, tapi waktu mengkasrahkan ha-nya itu bisa biikhtilasin, dengan ikhtilas, ya. Ikhtilas itu melemahkan suara, ada suara kasrahnya kayak dicuri gitu, artinya sedikit gitu. Zihi. Kalau zihi, itu isba' namanya. Wa isba wa bisba'in, dan dengan isba'. Kalau isba' berarti penuh kasrahnya, hi. Nah, itu. Kalau ikhtilas, ya sebagian harokat aja gitu. Zihi. Ya, kayak zihi. Kalau zihi, itu isba' namanya. Wa tih, dan tih bisukunil ha'i, dengan sukun ha, tihi, tih. Wa bikasriha, dan kasrah ha berarti tihi. Wa biikhtilas, dengan ikhtilas, bisa kasrahnya itu ikhtilas dan bisa isba'. Kalau ikhtilas berarti sedikit kasrahnya, tihi. Nah, kalau isba' tihi, full gitu, itu namanya isba'. Kemudian wazatu,
Zatu ini digunakan untuk isyarah untuk muannas. Berikutnya wazanitani lil musannal murtafi' wa fi siwahu zainitainil qurtuti'. Waza dan ta dan zani dan tani lil musannal murtafi'i adalah untuk musanna yang marfu'. Itu musanna tasniyah dalam keadaan rafa'. Wa fi siwahu dan pada selain musanna murtafi, pada selain musanna yang rafa', uzkur zaini taini. Sebutlah zaini dan taini. Nah, berarti kalau selain rofa sebutlah atau gunakanlah zaini dengan taini. Tuti', maka engkau sudah termasuk mentaati. Ya. Yusyaru ilal musanna al-muzakkar, diisyaratkan kepada musanna muzakkar fi halatir raf'i, dalam keadaan rafa' bi dzani, dengan pakai dzani. Wa fi halatin nasbi wal jarri, dan dalam keadaan nasab dan jar bi zaini, pakai zaini. Wa ilal muannasatain, dan kepada dua yang muannas bi tani, dengan pakai tani. Fi raf'i, dalam keadaan rafa', wa taini, dan menggunakan taini fi nasbi wal jarri, dalam keadaan nasab dan jar. وبأولى أشير لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعض ثقة بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة. Asyir biula, isyaratkanlah atau tunjukkanlah biula dengan lafaz ula li jam'in, untuk jamak mutlaqan, secara mutlak, baik jamaknya itu muannas maupun muzakkar, untuk jamak dalam keadaan rafa', dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar tetap pakai ula. Wal maddu aula, dan memanjangkannya lebih utama. Berarti lebih utama mengatakan ulai, panjang, ada hamzah setelah alif. Kalau ula berarti itu dianggap qasar. Jadi kalau panjang ulai, itu lebih aula katanya. Kemudian waladal bu'di, dan di saat jauh, waladal bu'di, dan di saat jauh, intiqa bil kafi harfan. Intiqa artinya ucapkanlah, intik ya, nataqa, mengucapkan. Waladal bu'di, dan di saat jauh, intiqa bil kafi harfan, ucapkanlah dengan menggunakan kaf huruf. Berarti bukan kaf isim. Karena ada kaf yang kaki kumakumkuna itu kaf, tapi kaf sim domir. Kalau ini enggak, ini kaf huruf. Intiqa bil kafi harfan ladal bu'di, ucapkanlah dengan menggunakan kaf, ini kaf huruf, ladal bu'di, di saat jauh. Berarti ulaika, ada kafnya. Duna lamin, tanpa ada lam. Duna lamin, tanpa ada lam. Berarti ulailika, tidak boleh. Duna lamin, tanpa ada lam. Biduni lamin, yaitu dengan tanpa ada lam. Biduni lam. Intiqa ladal bu'di bil kafi harfan duna lamin, dengan tanpa lam, au ma'ahu, atau bersama lam.
Boleh juga bersama lam. Berarti kalau bersama lam misalnya zalika, zaka. Kalau jauh kan ladal bodi, kalau dekat za, kalau jauh zaka. Tanpa ada lam, au ma'ahu, au ma'alam, atau bersama lam. Berarti kalau bersama lam bunyinya zalika. Kalau tanpa lam zaka, au ma'ahu, atau bersama lam zalika. Ya. Walamu mumtani'atun, dan lam itu tercegah. Lam itu tidak boleh. In qaddamta ha'an, jikalau engkau mendahulukannya dengan ha. Berarti kalau ada ha, tidak boleh ada lam. Kalau tidak ada ha, baru ada lam. Misalnya zaka, ha zaka. Kalau ada lam, tidak boleh ha zalika, tidak boleh. Berarti kalau ada ha, maka lamnya tidak boleh. Kalau tidak ada ha, baru lam. Zalika, gitu. Yusyaru ilal jam'i, diisyaratkan kepada jama' muzakkaran kana muannasan, baik itu jamak muzakkar atau muannas, bi ula, dengan lafaz ula. Walihaza qala al-musannif, oleh sebab itu musannif mengatakan asyir li jam'in mutlaqa. Wa muqtada hadza, dan tuntutan daripada ini, muqtada yang dituntut, yang diinginkan, yang dimaksud dengan kalimat ini, annahu yusyaru biha, sesungguhnya diisyaratkan dengan pakainya, dengan pakai ula itu, ilal uqala'i, kepada uqala yang berakal, wa ghairihim, dan yang lainnya yang tidak berakal. Yang berakal maupun tidak berakal itu bisa digunakan lafaz ula. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Walakin, akan tetapi, walakinnal aktsara, akan tapi yang paling banyak, istimaluha fil aqili, menggunakan lafaz ula itu fil aqil, itu pada yang berakal. Wa min wurudiha fi ghairil aqil, di antara terjadinya atau datangnya ula itu atau digunakannya ula itu fi ghairil aqil, pada yang tidak berakal, qauluhu, ungkapan seorang penyair, zummal malazila ba'da manzilati, dan zummal manazila ba'da manzilatil wal 'aisha ba'da ulaikal ayami, ulaikal ayami, laikal ayami. Dipotong-potong baru. Intinya di sini pada lafaz ulaikal ayam. Ayam itu tidak berakal, hari-hari. Tapi gini kemudian ulaika. Berarti ini menunjukkan bahwa lafaz ula itu bisa digunakan untuk li ghairil aqal, yang tidak berakal. Ya. Wa fiha lughatani, pada lafaz ula itu lughatani, ada dua lughah. Yang pertama adalah al-maddu, yaitu mad panjang, berarti ada hamzah setelahnya. Berarti ulai gitu. Wa hiya lughatu ahlil Hijaz, dan itulah lughah atau bahasa ahlul Hijaz. Wa hiyal waridatu, dan itulah yang datang, yang warid, yang berada fil Qur'anil Aziz, dalam Al-Qur'an yang mulia. Wal qasru, dan qasar, wahya lughatu Bani Tamim. Qasar itu adalah lughah atau bahasa Bani Tamim. Ya. Wa asyara biqalihi, dan beliau mengisyaratkan dengan ungkapannya, ya, mengatakan waladal bu'din tiqabil kaf ila, kepada ya, akhir bait sampai akhir bait. Artinya ungkapan beliau mengatakan ladal bu'di sampai akhir, asyara, mengisyaratkan ila, kepada annal musyara ilaihi, sesungguhnya musyar ilaihi, yang ditunjuk itu, lahu rutbatani, memiliki dua urutan, dua tingkatan.
Yang pertama adalah al-qurbu, yaitu yang dipilih al-qurbu. Tingkatan pertama adalah al-qurbu, yaitu yang dekat. Yang kedua adalah wal-bu'du, jauh. Fa jami'u ma taqaddama, maka semua yang telah lewat yusyaru bihi, diisyaratkan, ditunjuk dengannya ilal qaribi, kepada yang dekat. Fa iza urida al isyaratu ilal ba'idi, apabila diinginkan isyarat kepada yang jauh, utiya bil kafi wahdaha, maka didatangkanlah kaf sendiriannya atau kaf saja. Utiya bil kafi wahda, didatangkan kaf saja, kaf sendiriannya. Fatakulu, maka engkau mengatakan zaka, atau didatangkan al kafi wal lami, kaf plus lam, nahu zalika, berarti li plus kaf, lam plus kaf, gitu. Wa hazihil kafu, dan kaf ini harfu khitabin. Kaf ini namanya huruf khitab. Kaf ini bukan isim dhamir, tapi huruf khitab. Karena ini huruf, fala maudhi'a laha minal i'rab, maka tidak ada posisi, la maudhi'a laha, tidak ada tempat baginya minal i'rab, dari segi i'rab, tidak ada kedudukannya. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada khilaf padanya, tidak ada perbedaan pendapat. Fa in taqaddama, dan jikalau didahului oleh harfut tanbihi, jikalau huruf tanbih itu mendahului atau didahului oleh huruf tanbih, allazi huwa ha, yaitu huruf tanbihnya ha, taqaddama harfut tanbih ala ismil isyarah, jikalau huruf tanbih itu mendahului isim isyarah ha, gitu. Hadza solang fa in taqaddama harfut tanbih, jikalau huruf tanbih itu mendahului ala ismil isyarah, terhadap isim isyarah, ataita bil kafi wahdaha, maka engkau datangkan kaf saja, tidak boleh ada lam. Fatakulu, maka mengatakan hadzaka, tidak boleh mengatakan hadzalika. Wa alaihi qauluhu, dan yang senada atau yang sesuai dengannya adalah ungkapan seorang penyair, ra'aitu bani ghabra la yunkirunani wa la alu hazaka tarafil mumaddi tarafil mumaddi, ya hadzaka, ya tidak ada alamnya, gitu. Wala yajuzu, maka tidak boleh al-ityanu bil kaf wal lam, tidak boleh mendatangkan kaf plus lam secara bersamaan. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan hadza hadzalika. Wa zahiru kalamil musannif, nampaknya pembahasan musannif atau zahir daripada pembahasan musannif, laisa annahu, sungguhnya laisa lil musyar ilaih ila rutbatani, tidak ada musyarun ilaih itu atau yang ditunjuk itu ila rutbatani, kecuali hanya dua tingkatan saja, yaitu qurba wa bu'da, dekat dan jauh. Kama qarrarnahu, sebagaimana yang sudah kami tetapkan. Wal jumhuru, dan sementara menurut mayoritas ulama, annalahu salasa maratiba, sesungguhnya musyarun ilaih itu atau yang ditunjuk itu salasa maratib, yaitu ada 3 tingkatan. Pertama qurba, dekat, wusta, pertengahan, bu'da, baru 3 jauh. Ya. Fayusyaru, maka ditunjukkan ila man fil qurba, kepada orang yang berada di dekat, bima, dengan isim isyarah, yang dengan apa, yang laisa fihi, tidak ada padanya kafun wala lamun, tidak ada kaf dan tidak ada lam. Kaza sudah paza zi, ya. Kemudian wa ilaman fil wusta, dan ditunjukkan kepada man fil wusta, orang yang
ada di tengah, bima fihil kafu dengan yang ada padanya kaf wahdaha saja. Ada kaf saja. Nahu zaka. Ya, tidak ada lam. Kemudian wa ila man fil bu'di, dan ditunjukkan kepada orang yang berada di tempat jauh, bima fihi kafun wa lamun, dengan isim isyarah yang terdapat padanya kaf dan lam. Nahu contohnya zalika. Ya. Yang terakhir, wa fi huna aw ha huna asyir ila danil makani wa bil kafasila fil bu'di aw bisamafu ahudla aw bi hunalika antiqan aw hinna. Asyir ila danil makan, tunjukkanlah ila danil makan, kepada tempat yang dekat, bihuna dengan menggunakan huna, au ha huna atau menggunakan ha huna. Wasil, dan sambunglah bihi dengannya al-kafa kaf. Sambunglah dengan huna atau ha huna itu kaf, al-kafa. Kapan disambung? Fil bu'di, di saat menunjukkan kepada arah yang jauh. Au bisama, atau dengan pakai sama, fuh, atau pakai fuh juga itu, artinya huna di sana. Au hunna, atau pakai hunna. Au intiqon, atau ucapkanlah bihunalika dengan hunalika, au hinna, ucapkanlah dengan hunalika atau hinna. Yusyaru ilal makanil qarib, diisyaratkan kepada tempat yang dekat, bihuna dengan lafaz huna. Wa yataqaddamuha ha'ut tanbih, dan didahului oleh hak tanbih. Fayuqalu, maka dikatakan ha huna, ha huna, tidak tanbih. Wa yusyaru ilal ba'id ala ra'yil musannif, dan disyaratkan juga ke tempat yang jauh, ala ra'yil musannif, menurut pendapat musannif, bihunaka dengan lafaz hunaka, wa hunalika, wa hanna hinna. Ya. Boleh hinna, boleh hanna. Ma'a tasydidun nuni, beserta tasydid nun. Summa qala wa bi thamma, dan dengan sama, sama, wa bi hinnat, dan pakai hinnat juga. Wa ala mazhabi ghairihi, dan menurut mazhab yang lain, hunaka lil mutawassiti. Lafaz hunaka itu adalah untuk mutawassit. Ini menurut pendapat yang lain. Itu untuk yang pertengahan, tidak terlalu dekat dan jauh. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah hunaka, lil bu'di ay lil ba'id, itu yang menunjukkan untuk al ba'id, yang jauh.